One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di Awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana kesalahpahaman antara dewa masih saja berlanjut. Dewa Erlang yang mengamuk berkata, "Hei Dewa Rulai, apa yang kau lakukan? Berikan alasan yang jelas padaku tentang hal itu." Sambil melemparkan tombak emas yang melesat maju, terobos aja kuy menuju sang Dewa Rulai. Dewa Rulai yang masih santai dengan sangat mudah menahan dan mementalkan tombak emas yang bergerak cepat menuju dirinya itu. Sambil berkata, "Aku tidak bisa menjelaskannya dengan terburu-buru padamu, Erlang." Tombak itu pun terpental begitu jauh, tepat di depan muka ganteng si Ause. Ause yang masih belum mengerti dan paham dengan situasi yang liar ini hanya bisa berdiam diri saja. Dewa Erlang yang memangnya suka main baku hantam langsung meningkatkan kekuatannya dan mulai bermain dengan tangan kosong untuk mengajar Dewa Rulai. Dewa Erlang yang mengamuk langsung menggunakan tonjokan supernya itu sambil berkata, "Jangan pernah menghalangiku, Rulai." Dewa Rulai yang mencoba melindungi Dewa Guanyin dan Roh Bumi masih saja mencoba menahan serangan barbar dari dewa yang satu ini. Mereka pun terpental di sana karena kekuatan yang imbang. Ause yang melihat baku hantam mereka berdua berkata, "Hei Dewa Rulai, kami di sini hanya ingin menyelamatkan Dewa Guanyin. Tapi kenapa kau menghalangi kami, ha? Sial, kalian berdua dengarkanlah aku dulu. Ause brengsek, ayo bergerak, jangan banyak bicara. Dia sudah terpengaruh oleh iblis," ucap Dewa Erlang yang lagi-lagi mencoba menghajar bola biru itu. "Sial, kalian berdua tidak mengerti situasi saat ini. Dia sedang kritis. Aku harus bisa menahan kalian berdua. Guanyin sekarang dalam kondisi hidup ataupun mati. Mau bagaimanapun kalian berdua tidak boleh mengganggunya." "Omong kosong, Rulai, kau sudah terhasut oleh iblis, bagaimana aku bisa mempercayainya?" ucap Dewa Erlang sambil meloncat dan menyerang dengan kedua tangannya itu. "Hei, tenanglah Erlang, bersabarlah, dengarkanlah penjelasanku ini," ucap Dewa Rulai yang lagi-lagi menahan serangan barbar dari Dewa Erlang yang menciptakan tekanan yang luar biasa. Api dan cahaya itu pun menyala-nyala dari keduanya. Sementara itu, benih iblis di dalam Dewa Guanyin perlahan-lahan sudah mulai keluar. "Hei Tagata, benih pertama sudah keluar ya. Tapi yang kedua ini terganggu oleh baku hantamu itu," ucap Roh Bumi yang berbicara dengan Dewa Rulai. "Sial, kalau begitu tidak ada cara lain. Aku harus benar-benar serius." Lalu Dewa Rulai pun langsung mengepalkan tangannya dan menghajar Dewa Erlang di sana sambil berkata, "Aku harus cepatnya mengakhiri ini semua." Pukulan Dewa Rulai ini pun menyerang tubuh Dewa Erlang dengan bertubi-tubi yang membuat Dewa Erlang terpental ke belakang begitu jauh. Sial, pukulan itu sungguh sangat merepotkan. "Hei, kalian berdua jangan pernah mendekati lagi dan mengganggu proses ini. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan lagi kepada kalian," ucap Dewa Rulai yang sudah siap-siap dengan kuda-kudanya itu. Lalu Ause yang dari tadi berdiam diri saja mulai bergerak dan mencoba menghantamkan petir biru dari tangan kirinya kepada Dewa Rulai. "Rasakan ini, petir sang Raja Naga." "Sial, si Raja Naga yang satu ini, aku tidak ada cara lain lagi." Lalu Dewa Rulai pun bersiap-siap membuka segel emas surga. Akan tetapi dibatalkan dan lebih baik menerima secara langsung serangan petir Ause itu. Dewa Rulai pun merasa kesakitan di sana. Petir biru Ause ini tidak bisa ditahan lagi. Dewa Rulai pun langsung memindahkan serangan petir itu ke arah yang lain guna untuk menyelamatkan sahabatnya yaitu Guanyin. Dan bam, serangan petir dahsyat Ause pun berhasil dipentalkan oleh Dewa Rulai. Meski Dewa Rulai harus mendapatkan efek luka dari serangan petir itu, Ause yang kaget dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Rulai berkata, "Hei, kenapa kau melakukan itu?" "Hah, kalian tahu jika aku tidak melakukan ini, pertarungan ini tidak akan ada akhirnya. Aku tahu ini tidaklah baik untuk diriku, tapi aku harus melindungi Guanyin di sini." "Hei, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kau bisa melindungi mereka? Kau lihat apa yang dilakukan oleh Roh Bumi kepada Guanyin," ucap Ause yang kebingungan. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seseorang pun datang sambil berlari. Dan orang itu adalah Chubaji yang ingin mengabarkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di Istana Naga Laut Timur itu. Baji mengatakan jika para prajurit langit dan prajurit naga telah dihabisi oleh para siluman yang tiba-tiba muncul dari tanah.
Serta itu terjadi setelah kalian bertiga pergi begitu saja. Lalu para prajurit pun mulai baku hantam dengan para siluman itu. Ya, meski kami menang, tapi banyak sekali para prajurit yang gugur akan hal itu. Faktanya, Dewa Rulai, kami terlalu percaya padamu, dan sekarang kau mengorbankan nyawa Dewa Guan Yin sungguh sangat terlalu. Apa-apaan ini semua? Bagaimana bisa terjadi? Aku hanya membuat mereka tertidur saja, dan tak melakukan hal yang lainnya. Lalu di saat Dewa Rulai berkata seperti itu, tiba-tiba seseorang pun muncul di atas langit yang mengatakan, "Hei Dewa Rulai, kau sudah bersalah. Kau sebagai dewa sudah berkomplotan dengan roh bumi. Sungguh kesalahan yang amat besar. Siapa kau?" Ucap Dewa Rulai. "Aku adalah Dewa Sun Moon, salah satu murid dari Dewa Kebajikan." "Hah? Bagaimana dia ada di sini?" "Hei Dewa Rulai, apa yang kau lakukan?" "Hah? Apalagi ini? Kenapa para dewa ada di sini?" "Ah, shit. Situasi yang membagongkan. Bagaimanapun aku harus bisa mengulur waktu di sini. Aku tidak ingin berdebat di sini." "Hah? Apakah itu ajaran dari Dewa Katak sialan itu?" "Dosamu sungguh sangat besar Dewa Rulai, berkomplot dengan roh bumi, mengkhianati langit, dan membunuh dewa." Begitukah? Apakah kau memiliki buktinya?" "Kalau masalah bukti, jika semua tuduhanku itu salah, coba sekarang bunuh roh bumi yang sekarang ada di hadapanmu itu." Sementara itu, Shin pun berpindah ke kelompok Tan Sanzang, di mana mereka sedang kejar-kejaran dengan para siluman yang ada di desa Samsara. "Guru, kita akan kemana?" "Lari saja, jangan banyak bicara." Aneh sekali, wajahnya seperti orang yang sudah mati, tapi kenapa tubuhnya seperti orang yang masih hidup? Bocah ini. "Hei guru, kenapa kita tidak baku hantam saja melawan mereka?" Ucap Baisi. "Bukan saatnya untuk baku hantam. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita dan kekuatan kita untuk baku hantam yang sudah jelas-jelas mereka semua tidak akan mati dengan semudah itu, Perguso. Kita harus cari cara untuk keluar dari sini dulu dan baku hantam dengan mereka lagi jika kita sudah tahu cara mengalahkan tubuh abadi mereka." Lalu Raja Kupu pun muncul di tengah pelarian mereka. Ia berkata, "Hei, kenapa kalian tidak menyerah saja?" "Guru Tan Sanzang, kau lebih baik menyerah agar nyawamu terselamatkan," ucap Raja Kufu yang mulai membuat Tan Sanzang terpojok di sana. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah lagi ke alam baka, di mana Sun Wukong versus Roh Bumi Putih berlanjut. Sun Wukong yang bekerja sama dengan Kerabatu mencoba menghantamkan serangan tongkat Toya yang besar itu dengan sangat keras kepada Roh Bumi Putih. "Pergilah dan hancurlah bersama neraka bodohmu itu, dasar roh bumi sialan." Dan bam, Roh Bumi Putih pun menahan serangan itu dengan satu tangannya sambil berkata, "Hehehe, tongkat Toyamu ini sangatlah hebat juga ya." Dan tiba-tiba Tan Sanzang KW pun berada tepat di depan Sun Wukong dan langsung membacakan mantra-mantra yang membuat Sun Wukong kesakitan di sana. Serta tidak hanya sampai di situ saja, dia pun menghantamkan telapak tangan pada Sun Wukong dengan jarak yang begitu dekat. Sambil berkata, "Kau tidak mungkin bisa mengalahkanku dengan kekerasan seperti ini, Raja Kera. Kau merasa kau yang paling hebat, tapi kau begitu lengah dengan yang namanya serangan seperti ini." Lalu Wukong pun melihat adiknya dan Tan Sanzang di hadapannya. "Hahaha, bagaimana sang Raja Kera? Sial, apa yang harus aku lakukan?" Sun Wukong yang tak ada waktu lagi dan tak bisa berpikir lagi hanya bisa pasrah serta hanya bisa barbar saja dan menyerang membabi buta serta memutar-mutar dan memukul-mukul tongkat Toya yang ada di tangannya. Tongkat itu pun tak memberikan celah kepada Roh Bumi Putih. Namun sayangnya Roh Bumi Putih masih bisa menghindarinya dengan cukup mudah sambil berkata, "Seranganmu itu sungguh sangat lambat sekali, sang Raja Kera." "Hah? Apa katamu? Lambat? Kalau begitu, kau itu terlalu sombong. Kau ingin lebih cepat? Lihatlah ini, dasar sampah." Lalu Sun Wukong pun membelah dirinya menjadi beberapa bagian dan bersiap-siap untuk menghantamkan Roh Bumi Putih dengan tongkat Toya yang makin banyak saja. Ribuan tongkat Toya pun melayang di udara. Akan tetapi sayangnya, sang Bumi Roh Putih pun masih saja santai dan rileks. Bahkan dia berkata, "Apakah cuman ini doang kekuatan sang Raja Kera?" Hantaman ribuan tongkat Toya pun meledak di sana. Akan tetapi, tiba-tiba, bam, serangan cepat dari Roh Bumi pun membuat Sun Wukong terpental di sana sampai tak berdaya.
Sun Wukong berkata, aku harus bisa mematahkan jurusnya ini. Di saat dia baru saja menoleh, dia pun melihat gurunya Tan Sanzang. Namun tiba-tiba Shin pun berpindah lagi ke kelompok Tan Sanzang yang masih terkepung oleh para prajurit dan penduduk desa Samsara. Guru, situasi ini tidaklah bagus jika kau terus menyelamatkanku. Itu bukan masalah bagiku. Tapi guru, aku sudah mati. Aku sudah menjadi monster yang abadi. Kalau kau memang mau menyelamatkanku guru, selamatkanlah dengan cahaya Buddhamu itu. Tenanglah dulu Aoyi. Aku tahu kau sudah mati, tapi aku yakin aku bisa menyelamatkanmu. Sial, kenapa firasatku buruk sekali? Sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini, ucap Dewa Yuta. Guru, aku lebih baik mati dibandingkan menjadi monster seperti mereka. Dia benar guru, ucap Baishi. Kalau begitu bagaimana kalau kita bunuh dia saja, biar dia bisa bereinkarnasi, ucap Baishi yang polos. Sepertinya kau tidak memberikan solusi yang baik, ucap Putri Tengkorak, yang membuat si bocil itu lari ketakutan. Sang guru pun mengejarnya. Hei guru, jangan bunuh aku. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan menyakitimu. Hei, kau mau kemana bocah? Dengarkan aku bocah, aku akan mencari jalan untuk bisa menyelamatkanmu. Sambil memegang tangan bocah itu, bocah yang masih ketakutan berkata, lepaskanlah aku tak percaya padamu. Lalu bocah itu pun malah menggigit tangan Tan Sanzang yang membuat dirinya kesakitan seketika. Hei, apa yang terjadi? Kenapa kau bisa bengkak seperti ini? Dan berlumuran darah di sana. Tan Sanzang yang melihat itu kaget dibuatnya, karena ternyata tetesan darah itu jika bersentuhan dengan tanah, maka tanah itu akan mengeluarkan pohon-pohon kecil yang tiba-tiba muncul dari darah itu. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.